bahwa sidang kabinet atau rapat terbatas kabinet tadi membahas masalah penyelenggaraan sholat Idul Fitri dan mudik Lebaran. Yang pertama, singkat saja, di tengah-tengah masyarakat ini sekarang timbul diskusi apakah sholat Idul Fitri itu boleh dilakukan atau akan dilakukan di masjid atau di lapangan secara berjamaah beramai-ramai seperti yang sudah-sudah. Sebelum misalnya kebiasaan adanya COVID-19. Maka tadi kesimpulannya secara singkat begini bahwa kegiatan keagamaan yang sifatnya masif seperti sholat berjamaah di masjid atau sholat Id di lapangan itu termasuk kegiatan yang dilarang oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Yaitu tentang pembatasan sosial berskala besar. Juga dilarang oleh berbagai peraturan undang-undang yang lain, ya. Misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kewilayahan yang dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 kegiatan keagamaan yang masif yang menimbulkan menghadirkan kumpulan orang banyak itu termasuk yang dilarang, termasuk yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Nah, oleh sebab itu maka pemerintah meminta dengan sangat agar ketentuan tersebut tidak dilanggar. Pemerintah meminta dan mengajak tokoh-tokoh agama, ormas-ormas keagamaan, dan tokoh-tokoh masyarakat adat untuk meyakinkan masyarakat bahwa kerumunan sholat berjamaah itu termasuk bagian yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan bukan karena sholatnya itu sendiri, tetapi karena itu merupakan bagian dari upaya menghindari bencana. COVID-19 termasuk bencana non-alam nasional yang berlaku berdasar keputusan pemerintah. Itu soal sholat Id. Yang kedua, soal mudik Lebaran. Larangan mudik tetap berlaku sampai saat ini dan tidak akan dicabut sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Oleh sebab itu, penegakan aturan ini supaya dikawal oleh Polri, TNI, Forkompinda bersama pemerintah daerahnya, dan dengan kelengkapannya seperti Satpol PP dan lain-lain. Pemeriksaan di pintu-pintu keluar atau pintu masuk, di jalan-jalan tikus, atau di kendaraan-kendaraan besar yang menjadi tempat orang bersembunyi untuk mudik. Itu supaya dilakukan secara ketat dan di waktu-waktu yang biasanya dianggap petugasnya lengah. Misalnya di tengah malam, itu biasanya orang menganggap petugas ngantuk, petugas tidak ada, lalu nyerobot begitu saja. Nah, inilah keputusan sidang kabinet atau ratas kabinet pada pagi hari ini.
Saudara, kita dengan Majelis Ulama, dengan NU, dengan Muhammadiyah itu tidak ada perbedaan pandangan. Sama-sama di dalam seruan yang dikeluarkan Majelis Ulama, NU, dan Muhammadiyah itu isinya sama, agar orang sholat di rumah. Karena bahaya yang ditimbulkan oleh kumpul-kumpul itu lebih menimbulkan mudarat daripada kita meraih yang sunnah muakkad sekalipun. Oleh sebab itu kan sama isinya yang disebarkan oleh Menteri Agama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lain gitu. Itu satu. Sudah bahkan ketiga ormas tersebut sudah mengatur juga ritualnya, bagaimana caranya sholat di rumah itu sudah diatur di situ. Misalnya jumlah jamaahnya berapa orang, sholatnya, khutbahnya pendek, bahkan ada yang mengatakan kalau perlu tidak perlu khutbah, yang penting sholatnya saja gitu. Itu sudah ada. Itu yang pokok. Kalau pertanyaannya, apakah sudah koordinasi dengan Majelis Ulama? Justru pemerintah itu mengeluarkan keputusan tadi sesudah merujuk pada fatwa Majelis Ulama. Tapi bedanya apa? Kalau Majelis Ulama itu sifatnya fatwa, kalau kita menekankan bahwa menurut undang-undang dan Permenkes yang sekarang berlaku terkait COVID itu, beribadah secara berkelompok dalam jamaah besar itu termasuk yang dilarang dalam rangka menjaga keselamatan dari penularan COVID-19. Mungkin saya tidak melihat juga sih kalau ada misalnya Majelis Ulama kecewa dengan apa yang terjadi. Pertama, itu kan pernyataan orang Majelis Ulama, bukan Majelis Ulamanya yang mengatakan. Apa yang dikatakan misalnya, kenapa masjid kok ditutup, mal-mal itu kok dibuka. Saya kira yang dibuka itu bukan melanggar hukum juga, karena memang ada sektor atau 11 sektor tertentu yang oleh undang-undang boleh dibuka dengan protokol. Tetapi yang melanggar seperti IKEA itu kan juga ditutup pada akhirnya. Yang melanggar ya. Misalnya bandara untuk mengangkut orang-orang karena tugas-tugas dan keperluan tertentu dengan syarat tertentu itu dibuka gitu. Yang melanggar ketentuan itu juga ditindak yang tidak sesuai dengan aturan itu. Kalau strategi teknisnya gimana sih yang disiapkan oleh pemerintah? Penegakan protokol kesehatan yang dikawal dengan penegakan keamanan. Jadi ini protokol kesehatannya seperti ini yang sudah diatur oleh WHO, diadopsi oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Indonesia. Nanti seperti yang berlangsung selama ini dikawal penegakannya oleh aparat keamanan, oleh penegak hukum, TNI juga, Satpol PP juga. Jadi strateginya penegakan protokol keamanan. Kabinet tidak pernah membicarakan soal open house. Oleh sebab itu, saya kira itu sudah menjadi bagian sendirinya. Anggota kabinet pasti tahu diri untuk tidak membuka open house gitu. Nggak usah dibicarakan. Orang lain aja dilarang, masa anggota kabinet mau open house. Silaturahim sangat dibatasi dengan keluarga inti saja mungkin. Dan itu pun dari tempat yang karena ada di satu wilayah itu pun sangat-sangat terbatas. Tidak ada open house yang pernah dibicarakan. Nah, penertiban arus mudik, pasar-pasar untuk persiapan Lebaran juga sudah diantisipasi oleh aparat keamanan. Nah, itu saja dari saya mohon izin untuk tidak meneruskan ini karena ada rapat lagi di tempat saya ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.